Siap ya. Oke, yang pertama kita acak ya, sama Kak Adam acak. Oke. Hidup. Hidup. Ayo hidup. Kayak gimana hidup? Ayo, Kasela hidup. Salah dong, gini dong, hidup. Terus, sehat. Sehat dua tangan. Kayak Kak Ilham, keren Kak Ilham. Oke, sehat. Lalu senang. Senang. Oke, wow, sangat imut-imut sekali makanya. Terus saya. Oke, sudah hafal gerangannya. Nah, sekarang kita lagunya nih, ya. Oke, kita dengerin ya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Prok prok prok. Saya senang hidup sehat bersemangat. Prok prok prok. Saya senang saya hidup, saya senang saya saya senang hidup sehat bersemangat. Prok prok prok. Bisa? Bisa semuanya. Oke, coba ya, kita pelan-pelan. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Prok prok prok. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Prok prok prok. Wah, tepuk tangan. Wah, Kak Putri, Kak Aprila, wah, pada semangat sih ini ya. Oke, ya ini bakal seru banget sih ya. Kalau kalian mau lihat langsung ice breaking ini bisa ketemu Kak Adam ya. Ditunggu di Kampung Inggris Pare, oke, Kediri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, gimana ya? Sudah, semuanya harus ceria untuk malam ini. Ya, sepertinya karena setelah ini kita bakal mendengarkan materi, ya pemateri kita yang sangat kacau, yang sangat kece abis gitu kan. Ya, nggak kalah abis dari saya gitu kan. Ya, jadi mungkin sekian dari Kak Adam, dari S Breaking untuk malam hari ini. Pokoknya tetap stay tune di Duta Prestasi Muda untuk Ice Breaking selanjutnya. Terus saya tune di webinar selanjutnya ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dadah. Saya kembalikan ke Kak Ilham selaku pembawa acara. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget ya teman-teman. Semoga Ice Breaking ini bisa menjadi kalian lebih semangat lagi ke depannya. Nah, acara selanjutnya apa nih? Acara ini yang kalian sudah tunggu-tunggu. Dan tibalah kita di sesi yang sangat dinanti-nantikan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang luar biasa. Narasumber kita yang luar biasa inspiratif, yaitu Kak Malik Fajar, Esikom. Namun sebelum itu izinkan saya membacakan sedikit profil dan prestasi beliau. Beliau adalah Abdul Malik Fajar NH, seorang praktisi komunikasi, desainer grafis, sekaligus aktivis muda. Saat ini beliau menjabat sebagai Head of Markets di program Indonesia Next Leader Next Leader ke-10 Kemenpora, serta aktif di berbagai bidang kreatif seperti media, desain, dan videografi. Kamalik merupakan lulusan dari AKMR TV, Jakarta dan Universitas Gunadarma dengan latar belakang ilmu komunikasi. Ia juga merupakan founder AM Design Agency, co-founder Dedikasi untuk Negeri, serta aktif membina anak muda melalui berbagai organisasi dan program pelatihan. Prestasi beliau diantaranya adalah yang pertama, pemenang podcast nasional UNICEF tahun 2023, dosen tamu di Universitas Gajah Mada,
Dan yang terakhir ada Award Project 100 oleh Wali Kota Bogor tahun 2004. Masya Allah teman-teman, sangat menginspirasi bukan? Mari kita sambut Malik Fajar Esikom untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Waktu dan layar kami persilakan. Mohon maaf Pak, sepertinya beliau belum bergabung dengan kita. Oh, oke. Fun fact, guys, aku mau fun fact sedikit. Kebetulan nih, Kak Malik ini satu jurusan sama aku, dan dari latar belakang beliau juga hampir sama loh sama aku, suka bikin videografi gitu-gitu. Oh, Masya Allah. Terus juga di media sosial itu. Jadi nanti nih akan ada insight yang kalian ingin tanyakan ke Kak Malik tentang desain ataupun berbagainya, bisa nih ditanyakan, nanti ada sesi tanya jawabnya. Oke, kita tunggu narasumbernya. Iya, aku coba bantu hubunginya. Jadi kalau kalian ingin bertanya tentang desain grafis atau komunikasi, kalian boleh langsung tanyain sepuasnya, mumpung beliau ada di sini gitu. Karena beliau ini jujur sebenarnya beliau ini sangat sibuk sekali, cuman beliau ini sempat-sempatnya ya menyempatkan waktunya untuk kita semua gitu. Mohon ditunggu ya teman-teman semuanya. Aman nggak? Saya pemateri kelima. Oke, ditunggu. Ya. Ini sebelum narasumbernya masuk, kita ngobrol-ngobrol dulu aja, guys. Kita sharing-sharing aja. Ya nggak sih, Kak? Ih, boleh banget, boleh banget. Mutualan mau IG. sharing. Mutualan IG. Mutualan IG. Jangan, guys, jangan mutualan sama IG sama Kak Adam. Astagfirullahaladzim. Banyak ilmunya, insya Allah. Azik. Masya Allah. Iya guys, Kak Adam ini sebenarnya dia tuh ustadz, calon kiai sebenarnya. Allah. Masya Belum Allah, ada. Kak. Masya Allah. Aku pakai peci kan dong. BTW di sini ada kakak dutanya enggak ya? Ada anak-anak duta? Enggak ada. Duta prestasi. Siapa ya? Jangan kasih tahu, Kak, nanti bocor. Ya Kak, diam-diam aja. Apakah narasumbernya sudah masuk? Privasi. Sepertinya belum deh Kak. Aku coba bantu hubunginya. Tadi katanya sih beliau udah gabung, cuman aku nggak tahu gabungnya di mana ya. Boleh dong, mungkin dari kalian ada yang mau sharing session tentang hari ini? Dengar-dengar ada wawancara duta prestasi nih. Waduh, kapan nih? Kapan ya? Calon-calonnya di sini, Masya Allah. Kapan ya? Gimana perasaan kalian? Deg-deg nggak? Ini admin prestasi. Deg-degan banget, takut. Ini admin prestasi. Nggak kedengeran suaranya. Bentar, aku cek dulu ya teman-teman. Boleh dong ada yang mau sharing session nggak tentang hari ini? Sambil kita nunggu pemateri kita. Mungkin dari Kak Ilham, Kak Adam. Aku Mutualan IG. Aduh. Guys, aku lagi di Lampung, guys. Ada orang Lampung di sini. Kak, tuh ada yang ada raise hand tuh, Kak. Apri Kuncoro. Oh, Kak Apri. Bentar ya guys, aku lagi mencoba hubungi pematerinya. Silakan Kak Apri. Halo. Bicara aja. Ini mau sharing tentang apa ya kalau boleh tahu? Maksudnya apakah harus berkaitan dengan tema diskusi malam ini atau bagaimana? Bebas, nggak apa-apa. Oh, bebas aja. Sebentar ini, aduh,
Jaringannya Kak Alex. Wah, ada Kak Apri. Kayaknya sering ikut ya Kak Apri ya. Kayaknya sebelumnya pernah ketemu deh di webinar sebelumnya. Iya ya. Iya, Betul ya, ini Kak? kayaknya ya ini kayaknya Kak, peserta setia dari Duta Prestasi Muda deh. Wow, Kak Apri. Keren. Masya Allah, keren sekali Kak. Masya Allah. Aduh ya Allah sampai dihafalin. Soalnya diam-diam kita itu menghafal dan menganalisa siapa aja nih yang sering ikut di acara webinar kita. Gitu. Diam-diam mencintai, Kak. Asik. Aduh, diam-diam mencintai itu siapa ya? Kayaknya Adam. Apresiasinya mudah-mudahan saya masih ada kesempatan buat join jadi duta prestasi muda ya, walaupun mungkin terima udah masuk usia peralihan. Siap Kak, kita tunggu Kakak di Duta Prestasi Muda selanjutnya. 26 atau 27 udah nggak bisa dong ya. Kenapa tuh? Kan ini biasanya kalau mau jadi duta kayak gitu maksimal usianya bukannya 15 sampai 23 tahun. Oh iya juga sih, ada batas umurnya Kak. Mohon izin untuk materinya Pak sudah gabung. Aku lagi chat beliau Kak, bentar. Oke. Dilanjut, Bang Lanjut Apri. dulu aja Kak. Ya udah kapan-kapan nanti kalau ada kesempatan saya juga pengen sharing karena Ya. saya sendiri juga aktif di komunitas pemberdayaan disabilitas sebagai public speak. Maksud saya speaker juga beberapa kali ngisi gerakan literasi sekolah, terus kemudian sekolah inklusif itu seperti apa bekerja sama dengan teman-teman disabilitas yang ada di Kebumen dan sekitarnya. Jujur saya bersyukur sekali ketemu teman-teman di sini. Duta Prestasi Muda Indonesia buat saya itu udah jadi semacam platform untuk berkarya, untuk memperluas relasi juga. Terima kasih banyak. Beberapa kali karya saya udah dimuat di blog, di buku antologi juga. Seneng rasanya bener-bener kayak nambah keluarga baru, tapi yang bener-bener kita di sini itu bisa saling ngasih support, ngasih insight positif satu sama lain. Jadi biar kita nggak stagnan di situ aja. Jadi ada perkembangan gitu. Jadi ada semangat buat diri kita masing-masing mau mengupgrade diri masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kenapa saya join lagi? Jujur tema-tema yang diangkat oleh tim Duta Prestasi Muda Indonesia ini sangat relevan, terus kemudian cocok sih dengan realita kehidupan saya juga yang banyak berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Jadi saya berterima kasih sekali mewakili teman-teman disabilitas sudah untuk Duta gitu Prestasi apa? Muda Biar sudah apa? berani mengambil langkah untuk mengangkat ini. Mudah-mudahan kedepannya ayo kita bersama-sama suarakan pendidikan inklusif, pendidikan yang sama rata, sama rasa, tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi tindakan bullying. Semua bisa berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia 2045, mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja dulu sih ya. Gampang nanti kalau mungkin saya diberikan kesempatan lebih sebagai speaker, mungkin ada kesempatan untuk berbicara yang lebih panjang kali lebar kali tinggi. Siap. Terima kasih banyak. Pokoknya best lah buat teman-teman semuanya di sini. Mohon maaf, tadi kata pematerinya sudah bergabung, apakah sudah bergabung di sini?
Mohon maaf Kak, tapi ini belum ada muncul nama pematerinya ya Kak. Enggak, ini untuk pemateri coba diminta tolong untuk ini udah join nih, udah bergabung. Halo Kak Adam, selamat Kak Adam. Kak Malik Fajar. Halo, Selamat malam Kak. teman-teman. Gimana Kak Kedengaran kabarnya? nggak suara saya? Halo. Aman Kak, suaranya Kak. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Gimana Kak kabarnya? Aku alhamdulillah sehat. Teman-teman gimana? Apa kabar? Sehat semua ya? Oke. Boleh dilanjut Kak? Langsung mulai atau gimana? Iya Mas langsung Ilham? mulai Kak. Tadi udah saya mulai. bacakan. Oke. Iya. Ini dari tadi aku ada kendala nggak bisa masuk. Ternyata Sheila kasih salah link ya? Atau linknya ganti ya? Iya Kak. Oke, baik. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Aku bahagia banget ya hari ini bisa ketemu teman-teman dari Duta Prestasi Muda. Yang mana malam ini aku sempetin karena masih ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan, tapi sangat excited ya untuk sharing-sharing sama teman-teman terkait SDGs poin keempat. Sebelumnya aku izin share screen ya. Suaraku kedengaran jelas nggak sebelumnya atau patah-patah? Jelas Kak, jelas aman. Oke, nanti kita ini aja ya, interaktif aja ya. Jadi aku kayak nggak ceramah, kita ngobrol bareng-bareng. Pak udah kelihatan share screen-nya? Sudah Kak. Udah. Oke. Wah, tapi aku nggak bisa ngeliat wajahku, tapi nggak apa-apa deh. Oke, hari ini kita akan sharing-sharing terkait pembangunan berkelanjutan. Yaitu dengan tema mewujudkan masyarakat tangguh dan inklusif melalui aksi nyata pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, tapi sebelum itu, aku mau kenalan dulu sama teman-teman. Aku Abdul Malik Fajar, teman-teman boleh panggil aku Malik atau Fajar. Di sini mungkin ada beberapa yang udah kenal ya, kayak Sela dan siapa lagi Sela yang udah pernah ketemu sama aku. Itulah teman-teman baru berjumpa, salam kenal ya. Nah ini adalah profil singkatku. Aku adalah lulusan dari Gunadarma University pada tahun 2023, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah lalu selanjutnya aku adalah panitia dari International Summit Malaysia Singapura by Beasiswa yang disupport sama Kemenpora pada tahun 2022. Aku mengenalkan profil singkat ini untuk nantinya kita bisa kaitkan terkait SDGs nomor 4 ya teman-teman. Lalu selanjutnya aku adalah co-founder dari Lembaga Dedikasi Negeri. Ini yang akan aku bahas banyak di webinar pada kali ini. Lalu adalah aku founder dari Celah Teduh, organisasi yang bergerak, kalau tadi dedikasi untuk negeri, FYI itu bergeraknya di pendidikan, di sosial, dan juga kemanusiaan. Lalu kalau Celah Teduh itu bergeraknya di kesenian, literasi, dan juga kebudayaan. Lalu selanjutnya aku adalah co-founder dari Entrepreneur Stage Indonesia. Jadi teman-teman nanti yang minat untuk belajar terkait wirausaha dan pengen jadi pengusaha. Nah, di dalam Entrepreneur Stage ini terdapat inkubasi atau kelas untuk ketemu sama mentor-mentor hebat. Lalu, aku adalah owner dari Beribu Kreatif Agency. Ini agensi kreatif yang biasanya ngebantu untuk marketingin sebuah produk atau branding gitu ya. Dan beberapa kali pegang proyek-proyek dari pemerintahan kayak misalnya Kemendikbud atau Kemenpora, atau terakhir aku megang Kemenko PM, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Nah, itu logonya yang ada di sana, sekarang itu buatan aku. Lalu selanjutnya, alhamdulillah pernah dapat juara 1 podcast team di workshop by Vital Strategies dan UNICEF di tahun 2023. Lalu aku juga penerima penghargaan atau jadi salah satu peserta terpilih dari 1000 peserta untuk mengikuti Project 100 yang langsung dimentorin oleh Pak Wali Kota Bogor, pada saat itu Pak Bima Arya. Yang saat ini Pak Bima Arya sudah jadi Wamendagri. Itu diadakan oleh pemimpin ID atau pemimpin Indonesia dan juga pemerintah Kota Bogor. Lalu pernah jadi dosen tamu praktisi di mata kuliah Future Leader and Organization by Figure Foundation di Universitas Gadjah Mada. Lalu pernah jadi beberapa speaker lah di beberapa tempat. Lalu saat ini 2024 kemarin sempat jadi Director of Marketing Kreatif di ID Next Leader yang kolaborasi sama Kemenpora dan juga Kemendikbud. Lalu terakhir
pernah didelegasikan oleh Indonesia Next Leader untuk Leaderboard Conference di Turki pada tahun 2024 kemarin. Dan saat ini lagi bantu-bantu Dikdasmen, teman-teman. Itu profil singkat. Kenapa aku kenalan? Biar kita kenal ya lebih dalam gitu ya, lebih dalam. Nanti saat ini, sekarang aku kenalan, nanti teman-teman gantian kenalan. Aku izin angkat telepon sebentar ya. Oke, maaf karena tadi aku udah spill ya bahwa masih ada kerjaan, jadi telepon sama atasanku. Aku izin lanjut ya, teman-teman. Nah, itu profil singkat mengenai aku ya. Semoga nanti kita bisa berjumpa secara langsung. Oke. Hari ini kita akan sharing-sharing terkait Sustainable Development Goals, atau kalau di Indonesia itu TPB ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya kita kenalan dulu. Sustainable Development Goals itu merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan dan sasaran global nanti di tahun 2030. Jadi ini menjadi PR untuk kita bersama, jadi apa ya, kerja bersama gitu ya, dari 193 negara ini bergabung di PBB untuk akhirnya menyetujui untuk adanya SDGs ini. Nah, ini ada 17 poin. Itu ada, salah satunya adalah menghapus kemiskinan, lalu mengakhiri kelaparan, lalu ada kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas, dan hari ini kita akan membahas tentang pendidikan yang berkualitas. Nah, agenda pembangunan ini diwadahi atau dinaungi oleh agenda yang namanya Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2015 sampai 2030, yang mana sebelumnya FAA itu ada namanya MDGs atau Millennium Development Goals. Ini adalah agenda pembangunan global yang berlaku pada tahun 2000-an sampai tahun 2015. Nah, seperti itu. Pada SDGs ini yang hadir pada saat itu di PBB adalah Pak Yusuf Kalla pada bulan September 2015. Saya lupa tanggalnya, di tanggal antara 23 sampai 29-an lah, kurang lebih seperti itu. Nah, TPB atau SDGs adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh PBB untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. Itu ada 17 yang tadi salah satu saya sebutkan ya. Nanti secara paralel kita akan kenal satu persatu dari 17 poin tersebut. Lalu sebelum SDGs tadi kita tahu ya ada MDGs. Nah, kita coba kenalan dulu sama MDGs dulu. Selanjutnya nanti MDGs akan berkembang menjadi SDGs. Kita lihat. Nah, ini ada 8 poin, yaitu apa aja? Yang pertama adalah menghapus kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Lalu mencapai pendidikan dasar universal, mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, mengurangi kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV, memastikan keberlangsungan lingkungan, dan mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan. Ini MDGs yang dilakukan pada tahun 2000 sampai 2015. Nah, lalu dikembangkanlah nanti menjadi SDGs. Namun kita coba kenalan dulu. Dari ke-8 poin ini diharapkan dapat menjadi indikator pencapaian goals pembangunan internasional bagi seluruh negara di dunia. Jadi nanti kita bisa lihat outputnya setelah di 2015 itu. Nah, maka dikembangkan menjadi SDGs, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2002, ini rata-rata pendapatan masyarakat dunia itu bertambah sampai dengan kurang lebih itu 21%. Jumlah masyarakat yang berada dalam kemiskinan ekstrim menurun menjadi sekitar 1/130 juta jiwa. Nah, inilah data-data, nanti saya coba share, nanti teman-teman bisa baca. Nah, dari MDGs, dari tadi Millennium Development Goals, itu di-convert menjadi SDGs, yang mana batas waktunya itu 15 tahun sama seperti MDGs. Itu dari 8 goals menjadi 17 goals. Jadi ini adalah ambisius, transformasi yang ambisius. Apa aja? Coba kita kenalan.
Yang pertama itu adalah menangani kemiskinan dan kelaparan. Itu dijadikan 3 poin di SDGs, yaitu menghapus kemiskinan nomor 1, mengakhiri kelaparan, dan yang ke-8 adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya poin kedua yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua, itu di-convert menjadi pendidikan yang bermutu atau pendidikan yang berkualitas, yang nanti kita akan bahas hari ini. Lalu yang ketiga itu adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi kesetaraan gender, lebih dipersimpel. Nah, lalu ini juga 3 poin dari MDGs digabung menjadi satu, yaitu ada menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, digabungkan menjadi kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Lalu poin nomor 7 menjadi 6 poin di SDGs, itu jadi akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, ekosistem darat, dan juga yang terakhir itu adalah membangun kemitraan global, itu jadi kemitraan yang mencapai tujuan, seperti itu. Dan juga ada beberapa poin baru di SDGs, itu ada 4 poin. Yang pertama adalah infrastruktur, industri, dan inovasi, lalu mengurangi ketimpangan, kesenjangan dan ketimpangan, lalu kota dan komunitas yang berkelanjutan, dan yang terakhir adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Nah, ini adalah transformasi yang ambisius dari 8 poin dan dikembangkan menjadi 17 poin. Dan fundamentalnya pada saat itu MDGs itu adalah profit, planet, and people. Profit ini kita bisa kita bisa representasikan sebagai ekonomi, pembangunan ekonomi pada saat itu. Lalu planet adalah lingkungannya, bagaimana lingkungan kita bisa dijaga. Lalu yang terakhir adalah people, itu sosialnya. Bagaimana kesetaraan gender, juga mungkin tidak adanya ketimpangan sosial dan lain sebagainya. Lalu di SDGs ini bertambah jadi 4 pilar. Cuma secara fundamental itu planet, people, yang hilang itu adalah profit. Diganti dengan prosperity, peace, dan partnership. Tapi pilar itu ada 4, sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum tata kelola. Nah, yang jadi pembeda dari SDGs dan komitmen sebelumnya itu ada 4, itu fokus pada dampak, adanya kemitraan dan partisipasi publik, lebih holistik dan lebih utuh, lebih transparan dan akuntabel. Yang mana tadi saya bercerita bahwa hampir 193 negara, yang mana Indonesia juga turut menyetujui SDGs ini. Jadi secara keseluruhan negara di dunia itu ada 195. Yang nggak ikutan di SDGs ini ada 2, yaitu Vatikan dan juga Palestina, sebagai informasi. Lalu bagaimana kita bisa mengimplementasikan SDGs di Indonesia? Tentu banyak banget. Saya juga karena diminta hari ini untuk memaparkan terkait SDGs, saya belajar lagi teman-teman. Terima kasih banyak. Saya bikin banyak catatan tentang SDGs. Salah satunya yang dilakukan itu dari kayak misalnya kampus UI ya. Kampus UI itu dia bikin di SDGs keempat bagaimana mendukung tentang pendidikan yang berkualitas. Bahwa ada 3 beasiswa yang diberikan oleh UI untuk teman-teman di Indonesia, itu salah satunya adalah bidik misi. Lalu juga UI membuat program di mana ada seperti program pendampingan pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa yang kurang memahami materi atau terlalu cepat materi yang disampaikan, sehingga kan mereka nggak bisa mengikuti pelajaran. Nah, mereka membuat bimbingan-bimbingan itu sehingga semua itu nggak ada yang ketinggalan, semua itu ditunggu dan bimbing gitu untuk bareng-bareng bisa memenuhi suksesnya belajar di Universitas Indonesia gitu. Nah, ini bagaimana untuk mengimplementasikan SDGs di Indonesia, itu ada beberapa hal ya, mungkin bisa dari menentukan visi dulu. Implementasi SDGs di Indonesia dilakukan secara inklusif dan partisipasif. Berarti namanya partisipasif itu mengandalkan nggak cuma dari satu sektor, tapi dari multi sektor, dari beberapa sektor. Misalnya dari pemerintah dari juga masyarakat, organisasi juga stakeholder lainnya. Dan inklusif, dibuka secara umum, disebarkan secara umum, tidak eksklusif. Yang namanya eksklusif kan berarti kan hanya golongan-golongan tertentu. Maka kita bisa menentukan visi yaitu dengan cara inklusif dan juga partisipasif. Lalu yang kedua adalah menentukan outcome. Ini sejalan dengan progres pembangunan nasional.
Kalau boleh cerita, kita itu tepat banget untuk belajar SDGs di tahun-tahunnya Pak Prabowo, karena di tahun beliau memimpin ini sangat menggalakkan SDGs. Apa-apa tuh dikaitkan dengan SDGs. Kalau teman-teman tahu, Asta Cita itu semua apa ya namanya, pilarnya atau rujukannya itu SDGs. Makanya kenapa ada MBG, makan bergizi gratis dan lain sebagainya, energi hijau atau ketahanan pangan dan lain sebagainya. Itu karena Pak Prabowo membuat nanti roadmap ke depan selama 5 tahun ini merujuk kepada SDGs. Karena di masa nanti para Pak Prabowo habis, itu ya di tahun 2030 gitu kan. Lalu selanjutnya adalah menyiapkan kerangka kerja keterlibatan kementerian, lembaga maupun pemerintah pusat atau dan pemerintah daerah gitu. Jadi semua itu saling berkesinambungan satu sama lain gitu. Bagaimana kerangka regulasi dan kebijakannya, gimana kerangka kelembagaannya, kerangka mekanismenya. Ini coba secara global dulu aku jelasin ya. Lalu yang keempat adalah menentukan aktivitas di setiap kerangka kerja, membuat target, dan yang terakhir adalah memetakan stakeholder yang berkepentingan, kementerian seluruh elemen dari masyarakat, baik pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, sektor private, dan kelompok-kelompok kementerian lainnya. Yang tentu kita nggak bisa menjalankan semua poin 17 itu, tapi kita bisa bagi-bagi seperti itu. Kan nggak mungkin, misalnya ada salah satu komunitas lingkungan, tiba-tiba dia suruh megang tentang apa gitu kan, misalnya setara gender. Nah, itu bukan bidang mereka. Jadi nanti sesuai dengan apa yang expertise punya, nah itu dikait-kaitkan. Misalnya saat ini saya sedang sharing-sharing sama teman-teman duta prestasi muda gitu. Berarti kan nanti kan kita bisa kontributnya di mana? Kita bisa kontributnya di pendidikan misalnya seperti itu. Oke. Dan untuk hari ini kita akan membahas dalam untuk nggak dalam amat lah, membahas SDGs poin 4 gitu ya. Yang mana kalau kita coba bahas semuanya pun nggak akan selesai, ini pun yang keempat pun juga nggak bakal terlalu dalam karena kita nggak punya cukup banyak waktu. Tapi semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan belajar lebih lanjut. Tapi sebelumnya pengen tanya sama teman-teman, suara saya masih jelas dan apakah saya kecepatan untuk menjelaskannya atau seperti apa? Boleh feedbacknya teman-teman? Masih jelas Kak, masih jelas. Kecepatan nggak untuk ininya? Nggak Kak, pemaparannya? nggak. Aman Nggak ya? Kak, nggak. Aman. Oke. Nah saat ini, oke, kita akan bahas tentang SDGs poin keempat, yaitu quality education atau pendidikan yang berkualitas. Ini menjamin pendidikan inklusif dan berkualitas setara, serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Nah, di sini saya mau cerita-cerita, teman-teman. Jadi, tadi, dedikasi untuk negeri, ini saya dan teman-teman buat pada tahun 2020. Pada tahun itu, kita itu masih semester 1, masih anak-anak lah ya. Cuma ada satu hal yang kita pegang, yang kita sebagai apa ya, sebagai bensin kita, yaitu adalah khairunas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Dan pada saat itu kita merasa apa ya, kita adalah orang-orang yang beruntung. Teman-teman juga di sini orang-orang yang beruntung bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bisa mendapatkan belajar dengan nyaman, belajar pakai seragam, belajar dengan lampu yang cukup, mungkin udah punya HP dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tengok lebih jauh lagi, di Indonesia itu masih banyak ketimpangan sosial. Atau saya sebutnya pada saat itu, di tahun 2020, Indonesia itu masih sebatas Javanesia atau Jawa gitu ya, Pulau Jawa, yang maju itu Pulau Jawa. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya banyak menemukan teman-teman dari Padang, dari Sulawesi, dari Aceh, dari Maluku, dari mana-mana. Ini bersekolah atau berkuliah itu di Indonesia, di Pulau Jawa. Kalau Indonesia sudah merata pendidikannya, mereka cukup bersekolah di daerah mereka masing-masing untuk mendapatkan pendidikan gitu kan. Tapi kenapa mereka harus lari ke Pulau Jawa dengan biaya yang cukup mahal tentunya? Berarti kan kalau namanya biaya yang cukup mahal, ya ada sebagian orang yang nggak bisa, atau hanya sebagian orang yang bisa berkuliah di Jawa, seperti itu kan, secara logika. Nah akhirnya kita coba untuk buat sebuah komunitas atau perkumpulan yang namanya Dedikasi untuk Negeri. Pada saat itu didirikan oleh 4 orang anak-anak ya anak-anak muda gitu ya, dengan tadi pengen bermanfaat bagi orang lain, kita bisa ngajar-ngajar gitu ya. Makanya ada 3 pilarnya, yaitu adalah pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Sedikit cerita story-nya Dedikasi untuk Negeri itu, pada tahun 2021 akhirnya kita mendapatkan legalitas hukum atau pengakuan gitu dari negara
kita punya legalitas hukum berbentuk lembaga dari Kemenkumham. Jadi udah resmi. Sehingga arah gerak kita semakin semakin lancar, semakin mudah gitu, semakin terpercaya gitu kan. Kita mengadakan pengabdian-pengabdian di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah 3T gitu kan. Ada salah satu program flagship yang kita punya itu adalah bantu siswa rentan putus sekolah. Kita ngajar di pelosok-pelosok negeri. Pada tahun 2022 atau 23 saya lupa, kita mengadakan pengabdian yang cukup lama dan cukup jauh, yaitu di Indonesia Timur. Pada saat itu di Maluku, di Papua, di NTT. Nah, yang mana kita ngirim 30 volunteer selama 45 hari untuk mengajar di sana. Ini kan jadi apa ya? Jadi sesuatu hal yang baru, jadi tantangan buat kami juga, dan akhirnya kita belajar banyak dari mengadakan pengabdian itu. Di sana kita ngajar baca tulis hitung, ngajar ngaji, ngimamin sholat, juga membaur bersama masyarakat apa kira-kiranya SDA yang bisa digunakan. Lalu kita melihat isu apa yang ada di daerah tersebut dan apa yang bisa solving, apa problem yang bisa di-solving, apa masalah-masalah yang bisa kita pecahkan, yang bisa kita bantu gitu kan. Oke, lanjut dulu. Nah, karena kita akan mempelajari tentang pendidikan berkualitas, maka kita pahami 10 kriteria pendidikan yang berkualitas. Yaitu yang pertama adalah tenaga pendidik yang kompeten, lalu kurikulum yang relevan dan dinamis, fasilitas pendidikan yang memadai, metode pembelajaran inovatif. Nah, ini untuk mencapai SDGs keempat ini ya perlu ada 10 kriteria ini, teman-teman. Tenaga pendidikan yang kompeten, misalnya ya gimana guru-guru tersertifikasi, guru-guru terfasilitas dan lain sebagainya, dapat tunjangan yang cukup sehingga pendidik ini fokus untuk mengajar gitu kan. Juga kurikulum yang relevan dan dinamis. Jangan sampai kita mempelajari sesuatu hal yang udah kuno gitu kan. Kita juga harus update terkait bagaimana di internasional, bagaimana di negara tetangga kita, sehingga ketika kita mau go internasional ya sama apa yang kita pelajarin sama apa yang mereka pelajarin. Lalu fasilitas pendidikan yang memadai. Tentu yang tadi saya bilang bahwa saya termasuk orang yang beruntung. Teman-teman di sini juga bisa bersekolah, bisa berseragam, bisa mungkin ikut les dan lain sebagainya. Tapi teman-teman kita yang lain di pelosok-pelosok negeri sana yang mungkin yang harusnya juga sama kayak kita merasakan bangku pendidikan, mereka nggak merasakan. Mereka mungkin langsung bekerja, mereka mungkin langsung membantu orang tuanya atau dan lain sebagainya seperti itu. Lalu metode pembelajaran inovatif yang kira-kiranya tidak membosankan gitu ya. Kita kalau pakai metode yang membosankan sehingga kan nggak jadi semangat bagi para siswanya gitu. Jadi perlu adanya pengembangan cara metode mengajar gitu ya. Lalu dievaluasi secara komprehensif. Kira-kira seperti apa? Apakah ada perkembangan ketika mengikuti satu kelas ke kelas yang lain seperti itu. Makanya kan di kita ada jenjang kelas gitu ya. Jadi untuk melihat perkembangan dari anak didik gitu. Lalu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tentu karena kita sudah sampai di dunia 5.0 gitu ya. Udah yang apa-apa tuh kita udah nggak bisa tanpa teknologi gitu. Ya kayak saat ini, ya harusnya dulu kita belajar tatap muka dalam kelas. Saat ini saya ada di Jakarta, mungkin teman-teman ada di Bogor, ada di Depok, ada di mana gitu. Tapi kita bisa untuk belajar gitu kan. Dan juga keterlibatan orang tua dan masyarakat ini sangat penting. Ini jadi bensin buat kita. Teman-teman juga mungkin ngerasain bagaimana motivasi dari orang tua, motivasi dari sekitar untuk ngebuat kita tuh bisa makin semangat belajar gitu kan. Karena sesungguhnya pendidikan yang paling dasar adalah di rumah kita kan. Kalau orang tua kita nggak support atau nanti kita sebagai orang tua nggak support, nah ini kan menjadikan pendidikannya kurang efektif gitu. Dan masyarakat pun seperti itu. Bagaimana masyarakat bisa proaktif terhadap pendidikan? Ya ketika ada sekolah, mereka juga bisa bantu gotong royong pembangunannya dan lain sebagainya. Ini adalah bukti masyarakat proaktif. Kadang ada suatu daerah yang masyarakat itu atau masyarakat terpengaruhi gitu ya untuk masalah pendidikan, misalnya udah anak saya nggak perlu sekolah, langsung kerja aja, sekolah nggak penting dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal yang perlu dihindari gitu. Lalu lingkungan belajar yang kondusif, yang tenang, yang baik gitu ya. Ini kan juga pasti perlu di-build gitu ya, perlu dibangun gitu. Nah 9 akses pendidikan yang merata, dan ke-10 adalah pengembangan karakter. Nah sampai sini dulu saya juga mau bercerita bahwa keterkaitan apa yang dilakukan saat ini, tadi cerita tentang dedikasi negeri ya, dan saat ini saya bantu-bantu di Dikdasman, ini juga berkaitan dengan SDGs nomor 4, bahwa kami
Kementerian Dikdasman sedang membangun revitalisasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA itu untuk merehab kelas-kelas yang rusak, menyediakan fasilitas-fasilitas yang kurang, juga membangun ruang-ruang kelas baru. Itu hampir totali ada 11.000 sekolah yang akan dibantu di tahun ini. Ini sebagai cerita aja sama teman-teman. Apa yang saat ini saya lagi lakukan itu kita bertemu dengan kepala sekolah, kita tanyakan apa yang mereka butuhkan, dan dengan masing-masing sekolah itu dibajetin kisaran di 1-2 M untuk ngebenerin sekolahnya. Nah itu yang dilakukan Prabowo sekarang, Pak Prabowo ya, di program Asa Cita. Ya ini kan menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar menggalakkan SDGs, salah satunya di pendidikan gitu. Karena tadi ya, pendidikan adalah tonggak kita untuk akhirnya nanti mengurangi kelaparan, mengurangi kemiskinan, orang jadi saling menghargai nanti kesetaraan gender gitu-gitu kan. Jadi tahu konsumsi atau produksi yang bertanggung jawab, bagaimana menjaga lingkungan. Nah itu semua nanti berkesinambungan. Kalau pendidikannya menurun, nanti ada kesenjangan. Kesenjangan ini menimbulkan nanti orang itu nggak punya skill. Orang itu nggak punya skill, nggak bisa bekerja. Kayak gitu-gitu, semua nanti berkesinambungan. Maka di 17 poin ini sangat saling berkaitan, teman-teman. Lalu misalnya kota dan komunitas yang berkelanjutan dan lain sebagainya, ini nanti berkesinambungan. Oke, lanjut. Yang kedua adalah mengapa pendidikan berukasi itu penting. Yang pertama tadi yang saya sudah bilang, bahwa pendidikan adalah dasar dari pembangunan manusia. Kalau pendidikannya buruk, ya udah gitu, nggak akan benar ke depannya gitu. Yang sudah saya rasakan dari belajar, saya cukup suka belajar karena dari pendidikan ini merubah hidup gitu loh bagi saya. Background saya adalah orang biasa, anak dari seorang penjual nasi warungan, warteg ya, teman-teman tahu ya. Ibu saya cuma lulusan SD, tapi ibu saya berjuang seorang diri karena papa sudah nggak ada, menghidupkan 3 anaknya menjadi seorang sarjana. Nah dari situ ibu berharap anak-anak itu punya pendidikan layak sehingga bisa mengubah hidupnya dengan lebih baik lagi. Maka dari itu saya merasakan dari berpendidikan ini bisa membawa kita untuk menuju kesuksesan gitu. Kita tahu apa yang harus kita tuju seperti itu ya. Misalnya akhirnya kita punya banyak wawasan, kita ngerasain bagaimana di luar negeri, kita ngerasain bagaimana kita pede ngobrol sama orang segala macam. Itu kan modelnya pendidikan, teman-teman. Ketidaktahuan itu ngebuat kita tuh deg-degan, ketidaktahuan itu ngebuat kita tuh cemas akan segala hal. Maka dengan adanya pengetahuan, kita tuh jadi percaya diri, kita tuh jadi confident, seperti itu. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup, membuka kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan. Nah, ini kan berkaitan kan sama tadi adanya pertumbuhan ekonomi, adanya pengurangan kemiskinan gitu, pengurangan kelaparan. Lalu melahirkan masyarakat yang kritis, produktif, kreatif, dan toleran. Karena di dalam pendidikan itu ada diskusi, ada ruang-ruang kelas, maka ada namanya bertukar pikiran. Sehingga kita berpikir, kita berdiskusi, kita melahirkan banyak inovasi gitu. Kita jadi kreatif, kita jadi produktif, dan lain-lain. Itulah kenapa pendidikan berkualitas menjadi penting. Lalu tantangan yang ada di Indonesia, salah satunya itu adalah tadi, akses yang belum merata. Anak-anak di daerah terpencil itu masih sulit menjangkau sekolah. Kalau teman-teman tahu, di Papua sendiri, untuk mereka lanjut ke jenjang SMP, itu dari rumah sampai sekolah itu jaraknya 38 km. Berarti berapa jauh itu 38 km? Saya aja kalau pakai Maps, pakai motor, di 13 km itu udah 40 menit. Berarti kalau jalan berapa lama? Nah itu ada di 38 km. Makanya mungkin mereka masih mending mengurungkan mereka belajar gitu. Ya udah dari rumah aja, atau bahkan jadinya nggak belajar gitu kan. Karena tadi akses yang belum merata. Dan nggak usah jauh-jauh, bahkan di daerah Bogor, masih Jabodetabek atau Banten, di mana saya pernah coba beberapa kali pengabdian di sana. Ada salah satu daerah di Cioray namanya. Nah ini masih dalam Bogor, tapi untuk infrastrukturnya masih sangat kacau, masih sangat berantakan, sehingga untuk sekolah aja itu menempuh perjalanan 1 jam, dan mereka nggak bisa ditempuh selain jalan kaki karena memang di atas gunung. Lalu yang kedua adalah kualitas guru. Masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan berkala. Yang mana kita sering kali dengar bahwa guru tuh masih jadi hal yang dikesampingkan gitu. Kalau kita lihat di luar negeri dimanapun, itu guru tuh tunjangannya besar, gajinya besar, sehingga mereka tuh fokus untuk mengajar. Kalau guru-guru kita sering dengar ada guru
honorer yang mungkin 3 bulan mengajar nggak dibayar, ada guru honorer yang udah tua banget gara-gara menampar murid dia kena penjara dan lain sebagainya. Nah, ini kan akhirnya apa ya, guru tuh tidak menjadi profesi yang diinginkan gitu loh, karena ya tadi kurangnya perhatian dari pemerintah terkait ini. Maka apa ya, lambat laun pemerintah juga mulai mensejahterakan. Kayak kemarin mungkin kalau kita dengar gaji guru honorer dinaikkan seperti itu kan, lalu sekolah-sekolah seperti saat ini direvit untuk kita memperbaiki pendidikan. Lalu angka putus sekolah juga tuh SMP masih di atas 1,1%. Berarti kalau kita ada di 280 juta penduduk, taruhlah setengahnya itu anak muda yang sekolahnya SMP, ada berarti di kisaran berapa? 106 berapa ya? Berarti 140-an. Nah, berarti hampir 1.400 anak yang mungkin berapa? 1.400.000 anak yang nggak sekolah gitu misalnya. Lalu literasi dan nominasi itu juga masih peringkat bawah. Kalau nggak salah dari 72 negara, kita tuh ada di peringkat ke 69 atau berapa gitu. Nah, ini kan menjadikan apa ya, tantangan bagi kita semua. Ini bukan PR pemerintah doang, ini PR kita semua. Ini PR teman-teman duta untuk gimana menginfluence nanti masyarakat, teman-teman sebayanya untuk juga turut mensukseskan SDGs ini gitu. Oke, terus yang keempat adalah praktik nyata atau kasus inspirasi gitu ya, yang akhirnya dijalankan oleh beberapa aktivis atau orang-orang. Yang pertama adalah skor garis depan, di mana guru-guru muda tuh ditempatkan di daerah 3T, terus rumah belajar, terus kelas inspirasi, atau tadi ya lahir dari komunitas-komunitas itu ngebuat pengabdian, dari lembaga-lembaga itu ngebuat sebuah inovasi, misalnya ruang belajar gratis dan lain sebagainya. Nah, ini jadi praktik nyata yang mana ini kan teman-teman di sini adalah orang-orang yang berprestasi. Berarti bagaimana kita juga bisa bareng-bareng berpikir bagaimana membuat sebuah program pendidikan yang layak, yang bagus, yang menginspirasi dan juga bisa sustainable gitu. Nah, ada beberapa inovasi terbaru di bidang pendidikan yang kita bisa rasakan sekarang ya, kayak misalnya Ruang Guru, Zenius, Sekolahmu, lalu ada Sekolah Pintar Tanpa Dinding, lalu ada micro learning dan model learning, dan yang terakhir adalah Merdeka Belajar. Mungkin banyak hal-hal lain gitu ya yang teman-teman tahu selain ini gitu ya. Nah, ini kan jadi inovasi-inovasi, dan ya ini pasti lahirnya dari keresahan, lahirnya dari problem. Apa problemnya, dan di-convert, dicari solusinya, dikumpulkan simptom-simptomnya sehingga nanti ketemu solusinya harus jadi apa gitu. Kenapa Ruang Guru ada, kenapa Zenius ada gitu kan. Nah, ini juga sama tadi kalau teman-teman ingat di profil singkat saya itu ada entrepreneur stage. Ini sebenarnya mirip sama Ruang Guru, sama Zenius, sama Sekolahmu. Bedanya adalah Ruang Guru, Zenius, Sekolahmu ini fokusnya ke siswa-siswa yang ingin mungkin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau tadi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kalau di entrepreneur stage itu kita belajar dari yang tadinya mungkin belum jadi pengusaha, ingin jadi pengusaha, atau pengusaha yang masih pemula ingin belajar dengan pengusaha yang lebih senior, seperti itu sama aja. Ini kan berarti kan sebuah inovasi, sebuah ruang, sebuah inkubasi di mana ya lagi-lagi di dalamnya untuk belajar seperti itu. Lalu saya buat lagi namanya platformnya Semua Belajar. Semua Belajar itu di mana kalau saat ini kan teman-teman hanya dengerin saya ya, cuma nggak ada kesempatan di mana saya dengerin teman-teman. Nah, saya buat di Semua Belajar itu persis seperti programnya Semua Murid, Semua Guru. Jadi ada kalanya saya dengerin Sela, ada kalanya saya dengerin Ilham gitu ya, untuk saling belajar. Kadang kan mungkin teman-teman duta prestasi pun bisa ngerasain di dalam sebuah struktur teman-teman, di dalam kepengurusan teman-teman, kalian saling kenal satu sama lain. Tapi ternyata dari segi knowledge, teman-teman nggak tahu Mas Ilham itu expert apa, Mbak Sela itu expert apa, karena kita nggak punya ruang untuk kita saling belajar mengajar. Nah, saya akhirnya coba buat Semua Belajar ini untuk teman-teman lingkungan saya itu saling sharing. Kadang saya nggak tahu, saya udah punya teman mungkin hampir 15 tahun dekat sama saya untuk jalan-jalan kemana, untuk pergi kemana, tapi saya nggak tahu apa expert yang dia punya, atau saya nggak pernah mendapatkan knowledge yang dia punya gitu, terkait akademiknya gitu kan. Akhirnya kita coba buat. Saat ini gue deh yang presentasi ke lo terkait leadership. Besok lo boleh ya yang ngajarin ke gue terkait public speaking. Nah, dari situ akan berkesinambungan dan juga akan jadi kesempatan. Misalnya, sekarang saya mungkin jago ngomong.
Nah, tapi teman saya yang nggak pernah presentasi itu nggak jago ngomong kan. Nah, dengan adanya program seperti itu, teman saya meningkat, ngomongnya, saya meningkat mendengarnya gitu loh. Mungkin selama ini saya hanya pintar ngomong tapi nggak pintar mendengarkan. Tapi dengan adanya inkubasi yang kita saling belajar mengajar, kita bisa menaikkan knowledge kita seperti itu. Lalu langkah nyata berkontribusi macam-macam ya. Kalau di individu kita bisa menjadi relawan mengajar di komunitas. Ini kayak yang saya lihat karena saya dekatnya sama Sela ya, beberapa kali lihat story Sela tuh ngajar-ngajar, ngelesin anak-anak dan lain sebagainya. Ini bisa jadi salah satu kontribut kita untuk SDGs nomor 4 ini. Membantu literasi digital dengan anak-anak sekitar, donasi buku. Lalu kalau di organisasi membuat program pendampingan belajar, mengadakan kelas keterampilan, atau kalau dari wirausahanya kita donatur, kita kita inovasi, kita biayai untuk gimana pendidikan ini jadi lebih baik. Lalu ini ada beberapa data singkat pendukung. Nggak usah. Nah, ini ada satu quotes. Tidak ada anak yang harus ketinggalan belajar hanya karena tempat lahir atau kondisi ekonomi. Ayo mulai dari lingkaran kecil kita, ajak belajar, ajarkan keterampilan, dan saling bantu membuka jalan. Yang mana, ini teman-teman, di sini totalnya ada berapa ya? Saya nggak bisa lihat, cuma saya tebak mungkin ada 30 orang. Kalau dari kita, 1 orang bisa menginfluence 5 orang untuk belajar, dari 5 orang ini bisa menginfluence 25 orang untuk belajar, kita insya Allah bisa berhasil untuk mencapai Indonesia Emas 2045, teman-teman. Dengan pendidikan yang berkualitas. Kesimpulannya adalah SDGs nomor 4 ini bukan hanya sekedar tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama, bahwa pendidikan berkualitas adalah fondasi untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045. Tapi kalau ini nggak bisa kita lakukan bareng-bareng, yang mana kita culas, kita membiarkan hal ini dilakukan oleh pemerintah aja, atau sama sebagian orang aja, ya kita nggak akan mencapai yang namanya Indonesia Emas sampai kapanpun. Akan berhenti di Indonesia Cemas. Nah, lalu tadi ya, itu terkait SDGs poin 4. Ini jam berapa ya? Oke, semoga cukup. Teman-teman, dalam rundown izin, saya dapat kebagian di 90 menit ya, Sela ya? Apa Mas Ilham ya? Tapi iya Kak, di 90 menit. Tapi mohon izin teman-teman, saya cuma bisa sharing-sharing sama teman-teman sampai 1 jam aja. Jadi semoga saya coba bisa kelarin ini dan kita langsung sesi pertanyaan ya. Oke, saya lanjut. Peran para duta dalam SDGs poin 4 gitu. Saya duta itu bukan sesuatu yang baru ya. Saya sering banget untuk ketemu sama para duta-duta dan kemarin baru aja ngisi di duta pariwisata terkait leadership. Lalu beberapa adik-adik saya pun ada duta baca Jawa Barat juara 1, saya punya duta genre, duta inspirasi dan lain sebagainya. Jadi bukan sesuatu hal yang baru sehingga saya terasa ketemu adik-adik saya lagi gitu ya. Nah, secara istilah duta itu adalah seorang yang merujuk atau dipilih atau ditunjuk untuk mewakili suatu kelompok atau organisasi yang saat ini teman-teman adalah representasi anak-anak berprestasi gitu kan. Nah, yang mana berarti teman-temannya akan jadi wajah utama, jadi garis terdepan, jadi branding anak-anak berprestasi. Maka dari itu biasanya pemilihan duta ini harus efektif dalam pemilihan yang tepat, bukan hanya populer, bukan hanya dia tuh influencer, bukan karena dia tuh ganteng, bukan karena dia tuh cantik, tapi dia punya integritas. Dia bisa nggak nih menjadi seorang duta yang nggak cuma hanya di depan panggung, tapi di luar panggung pun dia ya beneran menjalankan misi dan visinya seperti itu. Lalu pembekalan dan pelatihan yang memadai, maka Sela dan teman-teman mungkin membuat pelatihan-pelatihan ini ya tadi untuk akhirnya mendapatkan sebuah pembekalan ya, sebuah materi sehingga nanti kita makin berisi gitu ya. Lalu konsistensi dalam peran dan tindakannya, nggak cuma ngomong doang, tapi juga aktif, tapi juga aksi gitu. Dan yang terakhir adalah dukungan dari tim atau organisasi di belakangnya. Jadi adanya kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa yang perlu dimiliki seorang duta ya. Berintegritas tinggi, berwawasan luas, inspiratif dan penuh semangat, komunikatif dan persuasif, berkepribadian baik dan santun, berpenampilan menarik dan representatif, dan konsisten dalam bertindak. Nah, ini saya yakin ada di diri teman-teman semua. Dan juga nantinya duta itu akan jadi ya tadi mimik wajah dari sebuah hal yang diwakilinya gitu. Maka teman-teman perlu be careful gitu ya, hati-hati dalam bertindak.
Oke, sebentar. Kayak saya sudah tidak kondusif ini diteleponin terus. Sebentar ya. Bentar. Oke, teman-teman. Lanjut ya sedikit lagi ya. Aku gimana penjelasannya ini nggak buru-buru atau nggak jelas nggak? Aku jadi khawatir karena aku nggak bisa ngeliat ekspresi teman-teman. Oke, lanjut dikit lagi ya. Duta juga bisa diartikan apa? Hal lainnya adalah mungkin public figure, wakil negara, utusan diplomatik, ambasador, motivator dan lain sebagainya. Maka teman-teman tuh keren banget ya bisa ada di dalam duta prestasi muda ini, harusnya bisa menginfluence teman-teman untuk juga turut berprestasi gitu ya. Nah, lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman nantinya di dalam SDGs khususnya yang keempat ini, yaitu adalah yang pertama penyambung informasi. Duta berperan menyebarkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan inklusif dan berkualitas, mengedukasi teman sebaya, komunitas, atau publik melalui media sosial. Teman-teman pasti, saya yakin punya Instagram semua, punya TikTok semua, atau enggak yang masih punya Facebook juga mungkin masih ada gitu ya. Nah di situ coba disampaikan ilmu-ilmu yang teman-teman tahu di sana. Atau mungkin ada juga yang udah sering jadi pembicara atau yang suka ikut talkshow dan workshop gitu ya. Seperti contohnya itu ada Duta Genre yang rutin mengadakan edukasi di sekolah-sekolah tentang pentingnya perencanaan masa depan dan pendidikan. Saya sering banget lihat mereka tuh membahas tentang stunting, membahas tentang ya stunting dan lain sebagainya, saya lupa. Lalu bisa menjadi role model dan inspirator, menjadi contoh anak muda yang berprestasi dan peduli belajar gitu. Long live learner ya, mendorong anak-anak muda lain untuk tidak putus sekolah meskipun tantangan ekonomi atau jarak. Karena kalau saat ini bagi saya udah banyak jalan untuk kita tuh dapat beasiswa, untuk kita tuh dapat pendidikan, walaupun memang ya pasti tentu ada tantangannya ketika kita ada di dalam sekup atau lingkaran yang kurang mampu gitu ya. Contohnya ada misalnya duta mahasiswa yang biasanya berbagi cerita dan perjuangan kuliah sambil kerja agar anak-anak di desa itu termotivasi. Salah satunya mungkin siapa ya teman-teman saya, ada mungkin Desa Mind atau Bumi Scholar, itu founder-foundernya benar-benar dari desa, mereka kuliah sambil bekerja atau bahkan dari sekolah udah bekerja sehingga sekarang tuh bisa menjadi tokoh inspiratif gitu. Lalu membuat program aksi nyata. Oh ya, tadi kalau yang ini role modelnya seperti contohnya kalau teman-teman tahu beasiswa 10.000 atau tahu duta inspirasi. Nah, yang punyanya itu namanya Kak Safira Alfarizi ini beliau orang yang bisa dibilang keluarganya kurang mampu, tapi karena beliau tuh semangat untuk belajar dan lain sebagainya, akhirnya bisa sesukses ini dan bisa menginspirasi banyak orang. Lalu yang kedua adalah membuat program aksi nyata dah. Dari kita tadi udah bisa menginfluence, kita udah bisa jadi role model buat teman-teman, kita buat apa kiranya program yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya menginisiasi kelas belajar gratis di desa, di daerah teman-teman masing-masing, taman baca atau komunitas, menggalang donasi buku, paket internet, laptop bekas, membuat kelas-kelas bimbingan. Misalnya kita ngajar-ngajar di kampung-kampung pemulung kayak gitu-gitu ya. Nah kayak gitu. Kayak misalnya yang dilakukan oleh duta literasi atau enggak duta baca gitu. Kadang mereka belusukan gitu ke daerah-daerah untuk ngadain ngelapak baca kayak gitu kan. Nah, oke, mungkin segitu dulu dari saya teman-teman. Saya harap sih teman-teman nggak puas dari apa yang disampaikan sehingga nanti coba kepoin dan belajar-belajar lagi terkait SDGs nomor 4. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman karena ada sedikit keterbatasan waktu. Nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya materi malam ini yang disampaikan oleh Kak Malik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja karena Kak
Kamalik kemungkinan ada keperluan lain di luar, kami membuka kesempatan kepada tiga peserta untuk menanya tercepat untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Oke. Silakan teman-teman. Untuk yang pertama ada Kak Salman Al-Farisi Syarifuddin. Silakan Kak untuk memberikan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan dan layar kepada saya. Sebelumnya izin bertanya Kak, apakah suara saya sudah jelas? Oke. Jelas. Sebelumnya terima kasih juga kepada Kak Abdul Malik Fajar yang telah memaparkan tentang SDGs Poin 4 yang sangat, menurut saya itu sangat kompleks sekali ya tentang masalah-masalahnya. Dan di sini saya ingin bertanya Kak, saya di sini kan sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Kak, nama saya Salman Al-Farisi Syarifuddin. Saya dari komunitas juga. Saya di komunitas ini komunitas yang masih merintis Kak. Nah, tadi kan sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Kak Malik dalam menyusun program suatu SDGs itu perlu ada yang namanya kolaborasi ya Kak. Kita dalam menginisiasikan sebuah program perlu yang namanya kolaborasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara komunitas yang masih merintis untuk di bidang SDGs khususnya di poin keempat untuk bisa berkolaborasi kepada pemangku kebijakan seperti stakeholder dan komunitas-komunitas yang lainnya yang mungkin kredibilitasnya itu sudah memiliki ruang gerak yang banyak gitu Kak di bidang hukum. Dan apa saja skill yang perlu di-reskilling gitu untuk komunitas-komunitas yang masih merintis. Mungkin seperti itu Kak pertanyaannya Kak. Terima kasih. Oke. Siap. Aku langsung jawab aja ya Mas Ilham ya. Halo? Saya langsung jawab aja ya. Oke, Salman, salam kenal ya. Oh, berarti Salman juga bergerak di komunitas ya. Tadi kan Salman cerita bahwa komunitasnya masih merintis gitu ya untuk berkembang gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Semua juga pasti berawal dari nol. Aku juga ngerasain gimana ngerintis dedikasi untuk negeri yang mana nongkrongnya itu dari warkop ke warkop gitu ya. Dari kafe ke kafe yang akhirnya alhamdulillah di tahun 2023 tuh kita udah punya kantor. Maksudnya semua tuh berkembang, Salman. Jadi tenang aja. Dan gimana sih cara kita itu untuk tadi ya bisa mengimplementasikan SDGs. Sebenarnya nggak mesti nomor 4, nggak mesti yang pendidikan. SDGs ada 17. Nah, kalau Salman sendiri komunitasnya bergeraknya di bidang apa? Sebenarnya kalau komunitas aku itu kan namanya International Studies Club ya Kak. Yang mana itu kan skalanya juga internasional. Tapi di dalam satu komunitas itu ada departemen namanya SDGs Implementation Kak. Jadi lebih ke aksi nyata sama aksi digital Kak. Oke. Berarti tadi apa? International Studies? Studies Club Kak. Oh, International Studies Club gitu kan. Berarti masih ada bau-bau pendidikannya gitu kan ya. Nah, ya, betul nanti untuk mengimplementasikan SDGs ini tadi perlu merancang sebuah program dulu kan. Apa yang kiranya mau dilakukan sama komunitas kamu gitu atau sama organisasi kamu. Nah, sehingga dari situ kita bisa nanti mengkaitkan dengan SDGs yang ada. Misalnya karena International Studies Club ini adalah membahas tentang misalnya hubungan internasional atau adanya lomba debat dan sebagainya gitu. Nanti dihubungkan berarti kan ini kan mengincrease skill gitu ya untuk teman-teman itu bisa public speaking, teman-teman tuh bisa berdekat atau berdiskusi gitu ya. Berarti kan nanti bisa dikaitkan dengan SDGs nomor 4. Atau misalnya hal-hal lain gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara kita tuh berkolaborasi dengan stakeholder yang ada? Kalau saya selalu bilang ke teman-teman, ke semuanya, bahwa ketika kita masih baru merintis komunitas, nah ini kita nggak perlu muluk-muluk untuk misalnya berkolaborasi sama UN gitu ya, United Nation, atau sama UNICEF atau apa, nggak perlu. Kita cukup cari komunitas-komunitas yang sebaya sama kita, yang bisa berjalan bareng-bareng, lalu apa yang kiranya mau dilakukan bersama. Bikin kolaborasinya, bikin proposalnya, step-stepnya itu mungkin bikin dulu programnya. Siapa yang akan digandeng, buatkan proposal secara jelas, baru di situ cari mitra-mitra. Pasti ada aja yang akan support. Misalnya tadi, kita pengen buat forum debat. Nah, kita membuat forum debat ini di mana? Nah, cocoknya sama siapa? Nah, itu perlu dipetakan. Nanti setelah itu
dimatangkan juga gitu, bagaimana alur ceritanya berjalan dan lain sebagainya. Dan bagaimana teman-teman di dalam komunitas ini reskilling gitu ya, berkembang, upgrade gitu ya. Ya dengan pengadaan kelas upgrading atau dengan ya tadi kesadaran belajar bersama gitu di dalam sebuah komunitasnya. Misalnya kalau yang saya lakukan ya, saya juga udah 5 tahun berjalan ini dedikasi, saya rasa pengurus-pengurus yang saya barengin, tim-tim saya ini nggak berkembang nih. Kenapa? Karena tadi kita terlalu fokus kepada eksternal misalnya, terlalu banyak bikin pengabdian-pengabdian untuk masyarakat, tapi kita lupa untuk membuat kelas-kelas internal, kelas-kelas inkubasi atau kelas-kelas upgrading untuk pengurus, sehingga dari tahun pertama hingga tahun kelima level atau kualitas pengurus itu gitu-gitu aja. Nah, yang saya temukan adalah berarti kita perlunya ada upgrading dalam organisasi itu gitu. Lalu apa aja ilmu yang paling penting? Ya tentu tadi paling dasar kita tentu belajar leadership, belajar public speaking, belajar problem solving, belajar design thinking kayak gitu. Nah itu semoga menjawab Salman ya. Mungkin izin saya cuma bisa satu lagi jawab, nanti untuk lebih lanjutnya boleh di Instagram saya atau di WhatsApp saya. Baik Kak, baik. Satu lagi untuk Kaleni Ariska, dipersilakan Kak. Oke, makasih Kak Ilham. Sebelumnya Kak Abdul, perkenalkan saya Leni Ariska, mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, beberapa kali saya mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dan kebanyakan itu sebagai volunteer atau mungkin staff. Nah, di situ kita selalu berpatok pada output dari pendidikan itu, Kak. Ketika kita ingin memberikan pendidikan, staff dan teman-teman kita itu selalu berpikir bahwa outputnya harus dapat ya, output dan tujuannya itu harus dapat. Apakah seperti itu sampai harus ada pretest dan post-test gitu? Dan untuk pertanyaan yang kedua itu terkait topik. Jadi kita tuh bingung, Kak, mau menentukan topik sesuai kebutuhan mereka atau sesuai kemampuan yang kita punya gitu, Kak. Kadang-kala itu jadi kebingungan di kita. Akhirnya waktu itu kita ngangkat tema terkait yang berhubungan sama mental gitu loh, Kak. Karena memang basicnya kita di kesehatan dan mental health itu lagi marak banget di Gen Z. Nah, mungkin itu yang mau saya tanyakan, apakah lebih berfokus pada kebutuhan mereka atau disesuaikan aja sama kemampuan kita? Oke, yang pertama terkait apa namanya? Sorry, aku lupa. Pertanyaan pertama gimana? Pengabdian masyarakat, lalu output ya. Kalau untuk output sebenarnya gini, kadang pengabdian masyarakat itu nggak bisa instan menghasilkan suatu perubahan, apalagi cuma 4 hari, cuma 5 hari atau bahkan cuma berapa hari gitu ya. Saya aja yang coba turun selama 2 bulan misalnya gitu, dan itu ya hanya sedikit merubah. Yang dalam artian gini, apa yang udah kita coba berikan kepada masyarakat ini itu cukup dirawat aja gitu ya, cukup dirawat. Kalau outputnya perlu atau enggak, perlu sebenarnya. Cuma tadi kalau kita nggak punya roadmap yang jelas, misalnya ada namanya program tuh berkelanjutan, program sustain gitu, suatu daerah binaan atau desa binaan. Ini berjalan selama 1 tahun. Nah, output yang kira-kira mungkin itu apa gitu. Jangan sampai outputnya ini terlalu menghayal, sehingga nanti ketika melakukannya ini juga bingung, juga sulit, juga mencapai pun nggak jadi achieve gitu ya. Yang baik itu ketika kita membuat program adalah kita bisa meng-achieve program tersebut. Misal, kalau kita membuat webinar, nah kita tuh yakinnya yang datang itu 100. Kita ekspektasinya itu pengen yang datang 300. Kita kita pesimis kalau datang cuma 10 gitu kan. Nah, ini kita bikin namanya analisis SWOT gitu ya untuk membuat sebuah program. Maka tadi penting nggak output atau outcome itu penting, tapi tadi coba dipikirkan yang kiranya itu bisa kita capai. Kalau pengabdiannya hanya 4 hari, ya berarti kan apa yang mau dikasih gitu kan. Misalnya 4 hari, 1 hari berangkat, 1 hari terakhirnya pulang, berarti kan 2 hari ini maksimal. Berarti apa? Oh, coba seenggaknya bisa menghitung 1 sampai 100 atau bisa perkalian 1 sampai 10. Itu nggak perlu terlalu menghayal. Misalnya mereka harus hafal nama-nama 195 negara, itu kan nggak akan mungkin dicapai selama 2 hari. Kita juga harus melihat bagaimana porsi kemampuan dari masyarakat sekitar gitu ya. Itu yang pertama. Semoga menjawab. Yang kedua adalah boleh ulangin nggak pertanyaannya? Terkait kemampuan ya? Iya, kemampuan kita atau menyesuaikan kebutuhan mereka gitu. Nah, ini konteksnya pengabdian atau apa? Iya, hampir kayak pengabdian atau ketika kita ngajar gitu. Oke.
tentu yang kita perlu sesuaikan dua-duanya ya. Mereka itu kemampuannya sampai mana, mereka itu butuhnya apa, dan kita kemampuannya semana. Kalau ternyata mereka misalnya kebutuhannya adalah, mereka nih calon-calon arsitek, tiba-tiba kita dari kedokteran gitu, nyambung nggak kira-kira? Dan kalau kita menyesuaikan apa yang mereka inginkan, maka ya nggak akan pernah nyambung gitu, malah justru kita yang belajar lagi gitu kan. Nah jadi disesuaikan, bahkan kalau saya sih melihat apa yang kita mampu sih, jadi lebih expert. Misalnya mbaknya mampunya di kesehatan, berarti yang nanti akan menjadi hal penyuluhan itu ya program-program kesehatan, misalnya cek gula darah dan lain sebagainya, atau misalnya edukasi terkait bagaimana cuci tangan yang baik, sikat gigi yang baik dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita punya dulu, baru cari pasarnya, bukan cari pasarnya dulu terus kita belajar apa yang kita mau. Itu akan ribet gitu loh. Jadi nggak perlu nyari yang hal-hal lain, cari yang ada di diri kita untuk akhirnya kita bisa increase ke orang lain, kita bisa spread ke orang lain seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik. Terima kasih. Mungkin teman-teman aku minta maaf banget, padahal masih sangat seru banget, masih pengen banyak sharing-sharing banget, cuma masih kerja dan kayaknya nggak mungkin kalau aku lanjutin. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa, mungkin secara offline ya. Aku mau nitip ini, Instagram atau WhatsApp, teman-teman boleh banget feel free untuk chat aku ya. Ini Instagramku. Oke. Sebelum kita mengakhiri, selanjutnya saya ingin ngasih penyerahan sertifikat penghargaan dari Duta Prestasi Muda Indonesia kepada narasumber kita, kepada Kak Abdul Malik Fajar yang telah berkesempatan untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Kak Abdul Malik bisa menjadi insight baru kita dan inspirasi yang telah kita dapatkan di pada malam hari ini. Bentar. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Maaf banget, jadi sebentar doang. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri acara, mari kita abadikan momen malam ini bersama-sama. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera masing-masing untuk sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh tim digital kreatif. Waktu dan layar dipersilakan. Boleh on cam semuanya biar cantiknya kelihatan dan ganteng. Yuk teman-teman on cam dulu sebentar. Oke. 1, 2, 3. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, udah ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman, sehat-sehat selalu, sukses terus untuk Duta Prestasi Muda. Semoga teman-teman bisa menginspirasi teman-teman lainnya ya, semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di kesempatan lain ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara webinar SDGs Pendidikan Setara untuk Semua. Saatnya generasi Z bersuara telah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita peroleh malam hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, motivasi yang menguatkan, dan semangat baru untuk kita semua dalam mendukung tercapainya pendidikan yang setara untuk kita semua di seluruh pelosok Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan waktu, panitia, dan seluruh peserta atas partisipasi aktifnya. Mohon maaf apabila dalam membantu acara ini saya terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, saya terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam demokrasi. Saatnya kita bersuara dan bergerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kakak. Ya tuh Mak. Untuk panitia jangan dulu keluar ya. Siap, Kak. Ayo Pak, bangunkan ini Pak di sini. Bangun Pak. Sebenarnya duit dari APBN enggak? Oke, kita langsung mulai aja ya guys. Sebelumnya mohon maaf banget di sini lagi berisik karena lagi banyak anak-anak di sini. Sebelum itu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah bersedia, yang udah rela untuk meluangkan waktu di malam minggu ini yang seharusnya kalian jalan-jalan, yang seharusnya kalian rebahan, yang seharusnya kalian nyantai-nyantai di rumah gitu. Atau mungkin kalian yang seharusnya nonton drakor tapi kalian mau nggak mau harus menjalankan kewajiban kalian di kepanitiaan.